Bab 3481, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kamu berani bicara seperti ini padaku, kamu mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia mundur selangkah. Dan Baikian di belakangnya langsung meledak dengan aura alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Aura ini seperti beban gunung, dan langsung menekan lelaki tua berbaju abu-abu itu ke tanah. Ketika biksu lain merasakan aura alam kesengsaraan tingkat ketujuh di tubuh Baikian, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka semua mundur. Kamu berani berbicara dengan adikku seperti ini, menurutku kamu lelah hidup. Baikian menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu dan berkata dengan nada meremehkan. Orang tua berpakaian abu-abu itu memiliki wajah yang penuh kepanikan, dan dia dengan cepat memohon belas kasihan, selamatkan hidupku, selamatkan hidupmu, aku salah, aku salah. Melihat lelaki tua itu mengakui kesalahannya, Baikian melambaikan tangannya dengan lembut, dan lelaki tua berbaju abu-abu itu terbang beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Ketika biksu lain melihat ini, mereka berbalik dan lari. Orang-orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dan Seng Busi, yang berada di lingkaran sihir, tampak bersemangat, ini Tuan Dev dan yang lainnya. Anggota keluarga Seng lainnya juga sangat senang. Formasi dengan cepat dibuka, kabut putih menghilang, dan keluarga Seng semua keluar dari formasi. Tuan Dev, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami lagi. Seng Busi berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Seng, sama-sama. Tampaknya dalam beberapa hari terakhir, medan perang para dewa dan iblis pasti akan menjadi lebih kacau. Lebih baik saya menemani Tuan Seng keluar, kata Dev. Tuan Dev, apakah Anda tidak akan tinggal selama beberapa hari? Seng Busi bertanya dengan bingung. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Diperkirakan medan perang para dewa dan iblis telah lama dicari. Akan sulit menemukan harta karun itu lagi. Dev menggelengkan kepalanya. Alangkah baiknya jika Tuan Dev pergi bersama kami. Jangan sebutkan betapa bahagianya Seng Busi. Sekarang Dev dan yang lainnya mengikuti, Seng Busi tidak takut ada orang yang merindukan mereka lagi. Namun saat Seng Busi selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba datang dari jauh, dan seluruh langit tiba-tiba tampak menjadi gelap. Kali ini, semua orang menjadi gugup. Rusak, lalu Ki Peijia ada di sini. Dev mengerutkan kening. Merasakan aura menakutkan, wajah keluarga Seng pun berubah drastis. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuat kematianmu jelek. Suara Ki Peijia terdengar pelan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ki Peijia muncul di depan semua orang. Melihat Ki Peijia, Dev terlihat sangat jelek. Dia tidak menyangka orang ini akan mengejar ketinggalan begitu cepat, dan sepertinya itu tidak berdampak apapun. Serangga Raja Racun Bu Ulat Sutra Emas milikku tidak dapat membunuh Ki Peijia. Sekarang semua orang dari keluarga Seng ada di dekatnya, sulit bagi Dev untuk melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Jika dia sendirian, dia masih bisa menemukan cara untuk melarikan diri, tapi dengan begitu banyak orang di sekitarnya sekarang, dia tidak hanya tidak bisa banyak membantu, tapi dia juga harus mengkhawatirkan keselamatan mereka. Aku akan bertarung dengan Ki Peijia nanti. Tidak ada yang peduli padaku. Aku akan membawa keluarga Seng dan segera pergi. Lebih cepat lebih baik. Dev memperingatkan Huo Feng dan Baikian. Bagaimana kamu bisa menghadapi orang ini sendirian? Meskipun aku bukan lawanmu, aku selalu bisa membantumu, kata Baikian. Baikian berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, jadi dia masih bisa mengikuti Ki Peijia melalui dua gerakan. Jangan khawatir, selama kamu bisa kabur, aku juga bisa kabur. Kalau tidak, tidak ada yang bisa kabur. Dev berkata dengan cemas. Melihat Dev seperti itu, Baikian hanya bisa mengangguk. Mungkin tidak perlu khawatir, Dev memang bisa melarikan diri. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Ki Peijia tahu bahwa Dev ingin semua orang melarikan diri, jadi dia mengambil langkah maju, dan tiba-tiba pedang panjang hitam menusuk Dev. Melarikan diri. Dev berteriak keras, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung membungkus Dev dengan erat. Terlebih lagi, di bawah kaki Dev, dua api benar-benar muncul. Pada saat yang sama, tubuh Dev langsung menghilang, dan pedang panjang Ki Peijia menembus bayangan Dev. Sihir luar angkasa, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi dengan sangat cepat. Ki Peijia sedikit terkejut dan berkata. Bab 3482, sedikit trik. Dev juga terkejut. Melihat di mana dia berdiri, jaraknya hanya 10 meter. Dev sedikit mengernyit. Dia secara tidak sengaja menggunakan langkah pengendalian kebakaran tadi. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, dia hanya mundur selangkah dan sudah berada lebih dari 10 meter. Dev sedikit menyesal ketika dia mengetahui bahwa langkah pembengkokan api sangat berguna. Jika dia tidak membuat Raja Bintang Roh Api marah pada saat itu, mungkin sekarang langkah pembengkokan apinya akan dapat muncul beberapa mil jauhnya. Satu langkah. Kalau begitu, tidak perlu terlalu takut pada Ki Peijia, tapi tidak ada gunanya menyesal, tidak ada obat penyesalan di dunia.
Dev hanya bisa mempelajarinya sendiri secara perlahan di masa depan. Saat ini, Bai Qian dan Huo Feng memimpin semua orang di keluarga Seng untuk melarikan diri dengan cepat. Saat keluarga Seng melarikan diri, mereka terus menyiapkan formasi untuk menghalangi pengejaran Qi Pei Jia. Tapi Qi Pei Jia bahkan tidak melihatnya, tapi menatap Dev. Kemudian seluruh energi iblis di tubuh Qi Pei Jia terpancar dari tubuhnya dan langsung mengembun menjadi seekor harimau, menyerbu ke arah Dev. Melihat hal ini, Dev ingin menggunakan langkah pengendalian api untuk menghindar lagi, namun kali ini dia gagal dan langsung terkena oleh harimau kental. Tubuh Dev terbang mundur seperti anak panah dari tali dalam sekejap. Lalu dia terus menabrak pohon di belakangnya, membuat lubang yang dalam di tanah. Pemilik. Huo Feng melihat Dev terlempar, dan matanya menjadi merah. Huo Feng, jangan impulsif, cepat pergi. Bai Qian meraih Huo Feng dan lari dengan cepat. Melihat Dev dijatuhkan olehnya hanya dengan satu pukulan, Qi Pei Jia mencibir di wajahnya. Adapun Huo Feng dan yang lainnya yang melarikan diri, Qi Pei Jia bahkan tidak melihat mereka. Dia ingin membunuh Dev, dan kemudian mengejar orang-orang ini. Dengan mata Tianming, dia tidak takut orang-orang ini dapat melarikan diri. Dev perlahan keluar dari lubang. Meskipun pukulan barusan sangat kuat, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindungi tubuhnya. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang kuat, tidak realistis bagi Qi Pei Jia untuk membunuh Dev dengan satu pukulan. Melihat Dev belum mati, Qi Pei Jia maju selangkah lagi dan langsung menuju Dev. Dev melihat kembali ke arah Huo Feng dan yang lainnya yang melarikan diri, tapi kali ini dia tidak memilih untuk menghindar, melainkan meninju dengan seluruh kekuatannya. Tinju cahaya suci. Dev meninju, dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul, dan langit yang tadinya gelap langsung bersinar dengan sangat terang. Hah, trik kecil sekali. Qi Pei Jia mendengus dingin, dan tubuhnya langsung ditutupi dengan baju besi sihir hitam. Tinju cahaya suci mengenai tubuh dan meledak secara langsung, berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar seperti kembang api. Setelah pukulan itu, Dev dengan cepat mundur. Saat ini, Huo Feng dan yang lainnya telah melarikan diri jauh, dan Dev juga akan melarikan diri. Tidak mungkin dia bisa tinggal dan bertarung dengan Qi Pei Jia. Kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Kabut hitam memenuhi tubuh Qi Pei Jia, dan kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai besi, langsung menuju ke arah Dev seperti tentakel. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan menebas kabut hitam. Sebuah pedang ditebas, langsung memotong rantai besi yang berubah menjadi kabut hitam, tetapi beberapa rantai besi lagi mulai membungkus tubuh Dev. Melihat situasi ini, Dev tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Qi Pei Jia tanpa menggunakan busur Raja Dewa. Tepat ketika rantai besi kabut hitam itu hendak mencapai Dev, Dev mengeluarkan busur Raja Dewa. Dengan tarikan biasa, busur Raja Dewa telah ditarik sepenuhnya. Panah cahaya padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di haluan. Panah cahaya ini sangat jernih, seperti patung es. Antara langit dan bumi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju haluan Dewa Raja Dev. Fenomena aneh muncul di sekeliling langit, dan kehampaan mulai berputar. Aura mengerikan dari busur Raja Dewa terus menyebar ke segala arah. Begitu Dev melepaskannya, panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Rantai besi hitam itu, setelah menyentuh bulu panah yang ditembakkan oleh busur Raja Dewa, langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Bab 3483, Bergembiralah. Melihat panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh Dev, ekspresi Qi Pei Jia tiba-tiba berubah, dia mengangkat armor sihir hitamnya ke puncaknya, dan aura berbahaya terus mendekatinya. Mata Tianming. Qi Pei Jia meraung, dan sebuah mata langsung muncul di dahinya. Langit di sekitarnya menjadi abu-abu, dan energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Qi Pei Jia. Di bawah kehampaan abu-abu ini, panah cahaya tampak melambat, seolah-olah dihentikan oleh sesuatu. Di atas langit, awan gelap berkumpul, dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Seluruh dunia sepertinya berhenti perlahan, dan hanya busur Raja Dewa Dev yang memancarkan cahaya. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depan Qi Pei Jia, dan panah cahaya menembus penghalang dan mengenai Qi Pei Jia. Tubuh Qi Pei Jia terus mundur, wajahnya penuh keganasan. Perlahan panah cahaya menghilang, Qi Pei Jia menstabilkan sosoknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Tapi seteguk darah melonjak dan dia memuntahkannya tiba-tiba. Qi Pei Jia sedikit terkejut, dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, tapi dia dilukai oleh Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Qi Pei Jia tahu bahwa busur Raja Dewa di tangan Dev pasti memainkan peran besar. Tetapi jika senjata ajaib yang bagus tidak memiliki kekuatan yang cukup, mustahil untuk melintasi begitu banyak alam dan melukai diri sendiri. Dev memandang Qi Pei Jia yang muntah darah, dan ekspresinya sangat jelek. Mata Tianming Qi Pei Jia sangat kuat. Pada saat ini, Dev sedang menarik busur Raja Dewa, dan sudah sulit untuk memadamkan panah cahaya. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kabut hitam oleh Qi Pei Jia itu. Nak, aku akui kamu sangat kuat. Jika aku memberimu waktu, kamu pikir kamu akan menjadi masalah serius bagiku.
Aku tidak akan membiarkanmu memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup hari ini, tidak sama sekali. Qi Peijia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiga mata di dahinya bersinar terang. Seiring dengan kilatan cahaya, aura menakutkan mengembun. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan menuju ke arah Dev. Sinar cahaya ini datang dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul di atas kepala Dev begitu saja. Dev tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa berteriak keras, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya meledak dengan kekuatan maksimal. Bahkan kulit Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah telah dilapisi lapisan bubuk emas. Boom! Sinar cahaya itu jatuh. Seluruh bumi bergetar, dan lubang sedalam puluhan meter langsung menghantam tanah. Dev dipukul, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur. Potongan sisik emas jatuh dan berubah menjadi ketiadaan. Dev, sebaliknya, terbaring di lubang yang dalam, tanpa setetes darah pun di wajahnya. Pukulan Qi Peijia terlalu kuat. Di alam kesengsaraan tingkat 8, ditambah dengan kekuatan mata Tianming, Dev, bahkan dengan busur Raja Dewa dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, masih tidak bisa menahannya. Tidak mungkin, jaraknya terlalu besar. Dan Qi Peijia ini, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, jauh lebih kuat dari yang lain. Orang ini jelas mendapat kesempatan bertemu, mungkin dia mendapatkan biografi iblis besar yang sebenarnya, jadi dia sangat kuat. Dev sedang berbaring di lubang yang dalam, memandangi langit yang gelap, seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan lesu. Saat ini, Dev sepertinya merasa tidak berdaya. Tidak mungkin dia bisa menjembatani kesenjangan ini di dunia nyata. Tuan Dev, Anda harus bersemangat, Anda harus bersemangat. Zeyan berteriak keras di lautan kesadaran Dev. Dia tidak bisa membiarkan Dev terintimidasi, jika tidak, Dev pasti akan kalah. Jika Dev mati, Zeyan juga akan menghilang. Tapi saat ini, mata Dev kusam dan dia tidak memiliki semangat juang. Busur Raja Dewa telah dicabut, tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Qi Peijia. Qi Peijia perlahan berjalan ke tepi lubang dan memandang Dev yang terbaring di dasar lubang, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Bab 3484 Kamu terlalu muda. Bertarunglah denganku, kamu terlalu muda. Qi Peijia memandang Raja Dewa Gong di samping Dev, matanya penuh keserakahan, dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Jika Dev meninggal, maka semua harta di tubuh Dev akan menjadi miliknya. Telapak tangan Qi Peijia sangat biasa saja, karena dengan situasi Dev saat ini, dia dapat mengirim Dev menemui Raja Neraka hanya dengan satu telapak tangan. Tapi saat Qi Peijia menepuk telapak tangannya, Dev tiba-tiba bersinar terang. Kemudian raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh medan perang para dewa dan iblis. Raungan keras ini langsung menghancurkan telapak tangan Qi Peijia. Qi Peijia yang tidak siap terpesona oleh gelombang suara yang besar. Binatang penelan langit berdiri di atas Dev dan melangkah maju untuk menjilat wajah Dev. Binatang penelan langit seukuran telapak tangan itu baru saja meledak dengan kekuatan seperti itu dengan aumannya. Dev merasakan nafas binatang penelan langit, matanya berangsur-angsur berubah warna, dan dia perlahan naik dari dasar lubang. Melihat Dev bangun, binatang penelan langit tampak sangat bahagia. Setelah memutar bahu Dev 2 kali, ia melompat dan melesat ke udara seperti meteor. Kemudian binatang penelan langit membuka mulutnya, dan setengah dari kabut hitam tak berujung dihisap oleh binatang penelan langit. Qi Peijia memandangi binatang seukuran telapak tangan yang menelan langit di udara, dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Dia tidak tahu monster macam apa itu. Ukurannya sangat kecil dan bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Ia juga bisa menelan kabut hitam yang dipancarkan oleh matanya sendiri. Dev terkejut ketika dia melihat binatang yang menelan langit itu. Dia mengira makhluk kecil ini terlalu kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah binatang penelan langit menelan setengah dari kabut hitam dalam satu tegukan, ia jatuh dari udara. Dev mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan menemukan bahwa perut binatang penelan langit itu membuncit. Dan si kecil terus bersendawa, seolah-olah dia sedikit kelelahan. Melihat penampilan lucu dari binatang kecil yang sedang menelan, Dev menyadari bahwa dia semakin menyukainya. Tepat ketika Dev ingin binatang yang menelan langit membantunya bertarung dengan Qi Peijia, binatang yang menelan langit itu tiba-tiba melintas, berlari ke dalam cincin penyimpanan Dev, dan tertidur. Ketika Dev melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Si kecil ini pasti jahat dan lari keluar untuk makan. Sekarang binatang yang menelan langit ini tidak hanya dapat menelan energi abadi, tetapi juga kabut hitam dari klan iblis. Hal ini mengejutkan Dev. Dalam hal ini, Dev tidak perlu mencari energi abadi untuk binatang yang menelan langit. Saat ini, Qi Peijia memandang Dev dengan kaget. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki monster yang begitu kuat dan menjadi begitu kecil. Karena Qi Peijia tidak tahu monster apa itu, dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Dev tidak mendapat bantuan dari binatang penelan langit, dan dia tidak berani mengambil tindakan gegabah, jadi keduanya berhadapan. Tepat ketika kedua orang itu saling berhadapan, ratusan mil jauhnya dari mereka, Raja Singa mengerutkan kening dan berkata dengan penuh semangat, "Busur Raja Dewa," nafas busur Raja Dewa telah muncul lagi. Setelah mengatakan itu, Raja Singa dengan cepat berlari menuju tempat Dev dan Qi Peijia berada.
Raja Kera, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Macan Tutul mengikuti dari belakang. Bagi mereka, busur Raja Dewa dianggap sebagai senjata ajaib terbaik, dan siapa yang tidak ingin mendapatkannya. Pada saat yang sama, setelah Hua Feng dan Bai Qian membawa pergi beberapa anggota keluarga Seng, mereka menemukan bahwa Dev sudah lama tidak mengejar mereka, dan mereka juga merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Qi Pei Jiaping. Keduanya memutuskan untuk kembali. Untuk sesaat, Lion King dan yang lainnya menuju ke tempat di mana Dev dan Qi Pei Jia bertarung. Hua Feng dan Bai Qian juga bergegas ke sana. Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu memiliki lebih banyak harta daripada yang kukira. Qi Pei Jia akhirnya berbicara, lalu meraihnya dengan santai. Satu-satunya kabut hitam yang tersisa di langit ditangkap oleh Qi Pei Jia dan diubah menjadi pedang. Qi Pei Jia memanfaatkan situasi ini dan menebas ke arah Dev, dan cahaya pedang yang terang muncul. Bab 3485, Melindungimu. Mati. Cahaya dingin melintas di mata Qi Pei Jia, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang ini panjangnya lebih dari 10 kaki, dan kemanapun energi pedang lewat, ruang itu langsung runtuh. Dev melihat energi pedang ini, ekspresinya sangat jelek. Saat ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan telah hancur dan tubuhnya terluka. Dia mungkin tidak mampu menahan pedang ini. Jika binatang yang menelan langit itu bisa keluar dan membantu, Dev mungkin masih bisa melawan. Tapi binatang yang menelan langit itu tertidur lelap dan sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Dev. Dev tidak punya pilihan selain menarik busur Raja Dewa lagi, karena tanpa halangan kabut hitam, ketika busur Raja Dewa ditarik, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung datang dari segala arah dan kemudian mengembun menjadi panah cahaya. Tapi sebelum Dev bisa menembakkan panah ringan itu, dia menyadari 4 aura menakutkan datang dari belakangnya dalam sekejap. Segera setelah itu, 4 aura bertabrakan dengan energi pedang Qi Pei Jia secara instan. Boom! Setelah suara keras, warna langit dan bumi berubah seketika, dan pepohonan di sekitar ratusan mil menjadi abu. Qi Pei Jia mengerutkan kening dan mundur 3 langkah. 4 sosok mendekat dari jauh dan mendarat di samping Dev. Mereka adalah 4 Raja Singa. Wajah Qi Pei Jia terlihat sangat jelek saat melihat Lion King dan yang lainnya muncul. Namun, setelah keempat Raja Singa bergabung untuk memblokir serangan Qi Pei Jia, mereka tidak mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Qi Pei Jia. Sebaliknya, mereka menatap busur Raja Dewa di tangan Dev. Pada saat ini, busur Raja Dewa di tangan Dev telah ditarik, dan panah cahaya siap ditembakkan. Keempat orang itu melihatnya dengan kaget, rahang mereka hampir terjatuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa busur Raja Ilahi akan berada di tangan Dev, dan yang lebih tidak terduga adalah Dev benar-benar dapat menarik busur Raja Ilahi. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, tetapi dia benar-benar dapat menarik busur Raja Dewa. Itu keterlaluan. Merasakan tatapan keempat orang itu, Dev merasa sedikit panik. Dia perlahan melepaskan busur Raja Dewa, dan panah cahaya perlahan menghilang. Keserakahan di mata keempat orang ini membuat Dev tahu bahwa keempat orang itu pasti tidak ada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi tertarik pada busur Raja Dewa di tangannya. Aku akhirnya tahu kenapa Putri Rubah melindunginya. Dia pasti tahu bahwa orang ini memegang busur Raja Dewa di tangannya, jadi dia melakukan itu. Kata Raja Singa. Putri Rubah bertindak terlalu jauh. Dia bahkan tidak memberitahu kita. Sepertinya dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Raja Macan Tutul juga sedikit marah. Qi Pei Jia melihat keempat orang itu menyukai busur Raja Dewa di tangan Dev, dan dia merasa sedikit lega, selama keempat orang ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan Dev. Meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7, Qi Pei Jia tidak tahan jika mereka berempat bergabung. Terlebih lagi, ada Dev di sini. Jika mereka benar-benar bekerja sama untuk menghadapinya, dia tidak akan mampu mengatasinya. 4 senior, aku punya dendam terhadap bocah ini. Aku hanya menginginkan nyawanya. Adapun harta di tubuhnya, aku tidak akan mengambil satupun dari mereka. Apa pendapatmu tentang keempat senior itu? Qi Pei Jia bertanya dengan sopan kepada keempat Raja Singa. Tak satupun dari 4 orang itu berbicara, mereka semua menatap Dev. Akhirnya, Raja Singa berkata, "Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Aku bisa melindungi keselamatanmu dan mencegah orang lain membunuhmu." Raja Singa tidak setuju dengan Qi Pei Jia, melainkan mengikuti Dev untuk memulai bisnis menggunakan busur Raja Dewa. Namun, sebelum Dev dapat berbicara, Raja Kera di sampingnya merasa tidak puas dan berkata, "Raja Singa, apa maksudmu? Mengapa aku harus memberimu busur Raja Dewa? Dan bisakah kamu melindungi keselamatannya sendiri? Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan orang yang menginginkan nyawanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Kecuali kita bergabung, siapa yang bisa menyelamatkannya?" Perkataan Raja Kera membuat Raja Singa merasa malu. Jika orang lain tidak membantu, tentu saja dia tidak akan bisa menghentikan Qi Pei Jia membunuh Dev. Namun, Raja Singa hanya menginginkan busur Raja Dewa. Sedangkan untuk melindungi Dev, dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak akan melakukannya. Bab 3486, Temperamen Buruk. Oke, jangan menyalinnya lagi. Biarkan anak ini menyerahkan busur Raja Dewa.
Aku akan memegangnya di tanganku. Tidak ada yang boleh melawannya. Pada saat ini, Raja Iblis berwajah seribu berbicara. Setelah Raja Iblis berwajah seribu berbicara, Raja Singa dan yang lainnya saling memandang, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dev melihat keempat orang itu, yang jelas-jelas sedang menuju ke arah Raja Ilahi Gong. Dia hanya mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan itu juga untuk Raja Ilahi Gong. Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Karena kamu memiliki hubungan dengan Baiqian, kami dapat melindungi keselamatanmu. Raja Iblis berwajah seribu berkata kepada Dev. Qi Peijia di samping sedikit mengernyit, tapi dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Aku hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hatiku, berdoa agar Dev tidak bersedia menyerahkan busur Raja Dewa, dan kemudian membiarkan mereka bertarung. Ketika saatnya tiba, dia bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara harimau, dan bahkan mungkin mendapat manfaat darinya. Dev memandang keempat orang yang saling memandang, dan kemudian ke Raja Iblis berwajah seribu yang pasti akan menang. Dia memegang erat busur Raja Dewa di kedua tangannya dan berkata, busur Raja Dewa ini milikku, kenapa haruskah aku memberikannya padamu? Raja Iblis berwajah seribu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat pertama, berani berbicara seperti ini di depan mereka berempat. Nak, apakah kamu ingin mati? Serahkan busur Raja Dewa dan kamu bisa hidup. Apakah kamu bahkan rela mempertaruhkan nyawamu demi busur Raja Dewa ini? Raja Singa bertanya pada Dev dengan sangat bingung. Busur Raja Dewa memang sangat kuat dan merupakan senjata ajaib, tetapi jika Anda tidak memiliki nyawa, untuk apa Anda membutuhkan senjata ajaib? Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sampai mati. Jika kamu mati, busur Raja Dewa ini juga akan menjadi milik kita. Raja Macan Tutul menunggu dengan matanya untuk menakuti Dev. Hanya Raja Kera yang tidak berkata apa-apa, karena hanya dialah yang mengetahui bahwa Dev mengikuti Huo Feng. Tapi Fire Phoenix dan Fox Princess tidak ada di sini sekarang, jadi tidak perlu takut. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambil sendiri. Kamu ingin aku memberimu busur Raja Dewa, tapi tidak mungkin. Aku menghancurkan busur Raja Dewa, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, apakah kamu akan menggunakannya? Bisakah kamu menariknya? Dev mencengkeram busur Raja Dewa dengan erat dan berkata, anak nakal, kamu sedang mencari kematian. Raja Singa dan Raja Macan Tutul sangat marah pada saat yang sama, dan aura alam kesengsaraan tingkat ketujuh yang menakutkan menyelimuti Dev. Setelah bertarung dengan Qi Peijia untuk waktu yang lama, Dev sudah sangat lemah. Sekarang dia ditekan oleh Raja Singa dan Raja Macan Tutul pada saat yang sama, tubuh Dev tidak dapat menahannya. Saya melihat Dev membungkukkan tubuhnya dan berlutut dengan satu lutut, langsung membuat lubang yang dalam ke tanah. Raja Iblis berwajah seribu memiliki wajah yang dingin, dia tidak menyangka bahwa Dev akan berselisih dengan mereka demi Dewa Raja Gong. Melihat pemandangan ini, Qi Peijia diam-diam menghela nafas lega. Karena Dev sendiri yang mencari kematian, dia tidak perlu melakukan apapun. Meskipun Qi Peijia tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa, Qi Peijia senang ketika Dev meninggal. Adapun busur Raja Dewa, Qi Peijia pasti akan mendapatkannya. Setelah meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, dia bisa terus berlatih di Gua Menelan Iblis. Dia yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa dengan mudah menghadapi Lion King dan yang lainnya. Saat itu, busur Raja Dewa tidak akan ada di ujung jarinya. Sekarang Qi Peijia tinggal menunggu Dev dibunuh agar dia bisa pergi dengan tenang. Saat ini, Dev berlutut dengan satu kaki dan mengertakkan gigi. Dev tahu bahwa dia bukan tandingan keempat orang ini, dan dia juga tahu bahwa selama dia dipukul oleh pihak lain, dia akan dibunuh, tetapi tidak ada rasa takut di mata Dev. Raja Iblis berwajah seribu memandang Dev dan melihat bahwa Dev memiliki temperamen keras kepala seperti keledai, jadi dia mengulurkan tangannya dan menepuk Dev. Aku tidak terlalu kuat dan memiliki temperamen yang buruk. Aku akan menderita kerugian. Apakah layak mempertaruhkan nyawaku demi busur Raja Dewa? Raja Iblis berwajah seribu ingin membunuh Dev. Bab 3487 saya tidak menginginkannya lagi. Tapi saat Raja Iblis berwajah seribu sedang menyerang Dev, sebuah nafas tiba-tiba datang dengan cepat dan langsung menuju ke wajah Raja Iblis berwajah seribu. Raja Iblis berwajah seribu, jika kamu berani membunuh laki-lakiku, maksudmu kamu tidak menganggapku serius. Baiqian datang dengan suara marah, dan aura di tubuhnya meledak hingga ekstrem. Raja Iblis berwajah seribu mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Bahkan Raja Singa dan Raja Macan Tutul mundur ke kedua sisi. Putri Rubah, apakah kamu gila, untuk pria kecil? Aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan busur Raja Dewa di tangannya dan ingin menjadikannya milikmu. Kamu tidak pernah memberitahu kami sama sekali, kamu pasti ingin memonopoli busur Raja Dewa. Raja Singa dan Raja Macan Tutul berteriak dengan marah pada Baiqian. Raja Iblis berwajah seribu juga berkata dengan wajah muram, Putri Rubah, kamu bertindak terlalu jauh. Kamu ingin memonopoli busur Raja Dewa ini. Apakah kamu menganggap kami serius? Baiqian juga sedikit bingung saat ini, dia mengikuti Dev hanya demi garis keturunan Dev dan untuk membuat garis keturunannya lebih mulia. Apa alasan busur Raja Dewa? Orang-orang ini hanyalah pemfitnah. Tapi sebelum Baiqian bisa berkata apa-apa,
Huo Feng datang terlambat, wajahnya penuh amarah. Setelah melihat Dev yang pucat, mata Huo Feng dipenuhi dengan kesusahan, dan dia melangkah maju untuk membantu Dev berdiri. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Huo Feng bertanya. Tidak apa-apa. Melihat Dev baik-baik saja, Huo Feng memandang keempat Raja Singa dengan semacam keagungan dari atasan. Merasakan mata Huo Feng, keempat Raja Singa itu justru mulai menghindar, tidak berani menatap langsung ke arah Huo Feng. Ini seperti tikus bertemu kucing. Meskipun Huo Feng hanya berada di ranah fusion sekarang, dan dibandingkan dengan mereka, ranahnya jauh berbeda, namun keempat orang ini tidak berani meremehkannya sama sekali. Kamu ingin membunuh tuanku? Huo Feng bertanya dengan dingin. Tak satu pun dari empat orang itu yang berani berbicara, dan Raja Kera terus bersembunyi di belakang yang lain. Monyet! Huo Feng berteriak. Raja Kera sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bibi, aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak bergerak, aku tidak mengatakan apa-apa. Raja Kera bersikap bersih karena dialah satu-satunya yang tahu tentang hubungan antara Huo Feng dan Dev. Ketika Raja Singa dan yang lainnya mendengar perkataan Raja Kera, mereka langsung menatap Raja Kera dengan marah. Pantas saja Raja Kera tidak berbuat atau berkata apa-apa barusan. Ternyata dia sudah mengetahui hubungan Dev dengan Huo Feng. Jangan berpikir kamu bisa menindasku sekarang karena aku telah diturunkan pangkatnya dan levelku rendah. Jangan lupakan kemampuanmu. Siapa yang menginspirasimu? Jika bukan karena aku, kalian pasti masih ingin berada di antara tiga penguasa dan empat raja, dan mendapat tempat di dunia para dewa dan manusia. Tanda tanya petik 2. Huo Feng memarahi Raja Singa dan yang lainnya seperti orang dewasa yang memarahi anak kecil, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Huo Feng begitu kuat di surga dan dunia manusia sebelumnya. Jika kita dapat menemukan kesempatan untuk memulihkan kekuatan Huo Feng, maka Dev mungkin akan bisa berjalan menyamping di dunia surga dan umat manusia. Qi Pei Jia, yang tidak jauh dari sana, melihat burung Phoenix api mendekat, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia juga tidak menyangka Huo Feng akan mengenal Dev, dan Dev sebenarnya adalah guru Huo Feng. Jika ini terjadi, Lion King dan yang lainnya mungkin tidak berani mengambil tindakan terhadap Dev. Huo Feng, kami benar-benar tidak tahu. Aku tidak menginginkan busur Raja Dewa lagi. Lagi pula aku tidak bisa menariknya. Raja Iblis berwajah seribu adalah yang paling sombong dan segera mengikuti Huo Feng untuk meminta maaf. Alasan mengapa mereka mencapai apa yang mereka miliki sekarang adalah karena pencerahan dari burung Phoenix api. Meskipun mereka hanya suku binatang tidak bisa tanpa hati nurani. Aku tidak menginginkannya lagi, tidak ada gunanya bagiku. Raja Macan Tutul juga buru-buru menyatakan pendiriannya. Bab 3488, bersikaplah optimis terhadap orang ini. Hanya mata Raja Singa yang penuh keengganan, dan dia menatap kosong ke arah busur Raja Dewa di tangan Dev. Tapi sekarang dia tidak menginginkan semuanya. Dia sendiri mungkin tidak bisa mendapatkan busur Raja Dewa sama sekali. Kepala Singa, kulihat kamu masih sedikit tidak yakin dan kamu masih ingin bertarung dengan tuanku, kan? Huo Feng mengerutkan kening, memandang Raja Singa dan bertanya. Tidak, aku tidak menginginkan busur Raja Dewa lagi. Jika bukan karenamu saat itu, aku khawatir aku akan mati di mulut Raja Singa tua. Aku tidak akan melakukannya. Telah mencapai apa yang saya miliki hari ini. Raja Singa dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Bibi, sebenarnya kami baru saja menyelamatkan tuanmu. Orang itu ingin membunuhnya, jadi kami membantu tuanmu menghentikannya. Raja Kera menunjuk ke arah Qi Pei Jia dan berkata. Ya, orang ini ingin membunuh tuanmu, kami di sini untuk membantu. Raja Macan Tutul juga berkata dengan cepat. Faktanya, mereka tidak memberitahu Huo Feng bahwa Qi Pei Jia ingin membunuh Dev. Sekarang Raja Singa dan yang lainnya ada di sini, Huo Feng tidak lagi takut dengan baju besi itu, jadi dia mendengus dingin, kamu ingin membunuh tuanku, saya pikir kamu lelah hidup. Berikan padaku. Sebelum Huo Feng selesai berbicara, Qi Pei Jia melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya. Saat kabut hitam menghilang, sosok Qi Pei Jia sudah lama menghilang. Menghadapi 5 biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, ditambah Dev, tidak peduli betapa bodohnya Qi Pei Jia, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Dev. Sial, kamu bisa lari cepat.
Huo Feng mengutuk. Bibi, kita harus mencari di tempat lain untuk melihat apakah ada harta karun. Ayo pergi dulu. Raja Kera mengikuti burung Phoenix api dan berbalik dan lari. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga melarikan diri, takut Huo Feng akan marah dan menamparkan mereka berdua. Setelah Lion King dan yang lainnya pergi, Dev dan yang lainnya tidak berani tinggal terlalu lama dan segera pergi. Mereka takut Qi Pei Jia akan kembali. Tapi setelah Dev dan yang lainnya pergi, dua sosok muncul. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Ning Kaichen bertanya pada Ning Zi. Ada banyak orang dari keluarga Ning, dan sekarang hanya mereka berdua yang tersisa, dan mereka belum menemukan harta karun apapun. Ini benar-benar kehilangan pasukan dan kehilangan jenderal, dan tidak ada hasil yang dicapai. Saya akhirnya mendapatkan sihir abadi, tetapi Dev memintanya kembali. Ayo kita kejar Qi Pei Jia, aku optimis dengan orang ini. Ning Zi akan mengejar Qi Pei Jia. Leluhur, dia adalah seorang kultivator iblis, kami. Ning Kaichen ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan dingin Ning Zi dan menelan kembali kata-katanya. Ning Zi membawa Ning Kaichen untuk menemukan Qi Pei Jia. Sekarang Dev tidak lagi mempercayai keluarga Ning, dan Dev sepertinya meragukan identitasnya, sehingga Ning Zi tidak bisa lagi dekat dengan Dev dan hanya bisa menemukan cara untuk menghubungi orang lain. Qi Pei Jia sekarang adalah mitra terbaik yang ditemukan Ning Zi. Bagaimanapun, Qi Pei Jia adalah seorang kultivator biasa. Bahkan jika Qi Pei Jia kuat, dia tetap ingin memiliki kekuatannya sendiri. Selain itu, Qi Pei Jia dulunya memiliki level yang sangat rendah dan sering diintimidasi. Namun, dia tiba-tiba mendapat kesempatan dan kekuatannya meningkat pesat menipu. Dan yang terpenting adalah Qi Pei Jia memiliki dendam terhadap Dev dan selalu ingin membunuh Dev. Inilah yang paling dihargai oleh Ning Zi. Keinginan terbesar Ning Zi saat ini adalah membunuh Dev. Namun, kekuatan Ning Zi saat ini tidak cukup untuk membunuh Dev. Bahkan kekuatan seluruh keluarga Ning tidak dapat mengalahkan Dev. Dan sekarang ada banyak pembantu di sekitar Dev, terutama burung Phoenix api, yang levelnya tidak terlalu tinggi tetapi memiliki jaringan kontak yang luas di dunia para dewa dan manusia. Semua orang di 3 penguasa dan 4 raja dipanggil, yang membuat Ning Zi harus lebih mengandalkan kekuatan orang lain. Hanya saja keluarga Ning tidak memiliki reputasi sama sekali di wilayah selatan, jadi hampir tidak mungkin memanfaatkan klan keluarga yang kuat, jadi dia hanya dapat menemukan kultivator biasa seperti Qi Pei Jia. Bab 3489 ide bagus. Dev, saat aku menangkapmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Qi Pei Jia, yang melarikan diri, berteriak dengan marah. Sejak dia bertualang, Qi Pei Jia tidak pernah begitu pengecut. Dia bahkan tidak bisa membunuh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, dan dia sangat ketakutan sehingga dia lari menyelamatkan nyawanya 2 kali. Malu, sangat memalukan. Qi Pei Jia tidak ingin lagi tinggal di medan perang para dewa dan iblis. Dia ingin kembali ke gua menelan iblis sesegera mungkin untuk meningkatkan budidayanya. Sekarang Dev dilindungi oleh banyak biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, dan Qi Pei Jia sendiri bukanlah tandingannya sama sekali. Saat Qi Pei Jia meraung, 2 sosok mendekat dengan cepat. Siapa ini? Qi Pei Jia mengerutkan kening. Dia mengira Dev dan anak buahnya mengejarnya. Tuan Qi. Saat ini, Ning Zi dan Ning Kaichen bergegas maju. Qi Pei Jia memandang Ning Zi dan Ning Kaichen dan menemukan bahwa dia tidak mengenali mereka, jadi dia bertanya dengan hati-hati, siapa kamu? Tuan Qi, saya adalah leluhur keluarga Ning di wilayah utara, dan ini adalah kepala keluarga Ning. Ning Zi dengan cepat memperkenalkan dirinya. Keluarga Ning di wilayah utara. Qi Pei Jia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengenalnya, dan saya juga belum pernah mendengar tentang dia. Keluarga Ning pada awalnya tidak terlalu terkenal, apalagi berada di wilayah utara. Wajar jika Qi Pei Jia belum pernah mendengarnya. Tuan Muda Qi adalah orang yang hebat di antara para pria. Wajar jika keluarga kecil seperti kami belum pernah mendengar tentang dia. Ning Zi memuji Qi Pei Jia. Ketika Qi Pei Jia mendengar ini, dia sangat senang, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya dan berkata, apa yang kalian berdua inginkan dariku? Tuan Qi, kami tahu Anda ingin membunuh Dev. Sejujurnya, kami juga memiliki beberapa masalah dengan Dev, jadi kami ingin bergabung dengan Tuan Qi. Kata Ning Zi. Qi Pei Jia menatap Ning Zi dan Ning Kaichen dengan dingin, dan mendengus, tidak, aku bisa membunuh Dev itu sendiri, aku tidak perlu bekerja sama denganmu. Tentu saja saya tahu bahwa Tuan Qi dapat membunuh Dev itu. Dev itu hanyalah penguasa alam bencana tingkat pertama. Tuan Qi memang seorang biksu hebat dari alam bencana tingkat 8. Dia dapat menghancurkan Chen Itu Ping sampai mati dengan 1 jari. Namun, ada banyak pembantu di sekitar Dev, dan ada juga banyak biksu tingkat ke-7 dari alam kesengsaraan yang menjaganya, jadi tidak mudah bagi Tuan Qi untuk membunuh Dev. Dan apa yang terjadi setelah Tuan Qi membunuh Dev? Tidakkah kamu ingin mendapat tempat di seluruh wilayah selatan? Apakah kamu masih ingin menjadi seorang kultivator biasa, bukankah kamu ingin memiliki kekuatan sendiri? Ning Zi adalah sosok yang sangat baik, dan dia segera berbicara dalam hati Qi Pei Jia. Qi Pei Jia dulunya adalah seorang kultivator biasa. Dia dipermalukan dan bahkan dipaksa masuk ke gua menelan iblis oleh Jin Dong.
Jika bukan karena memasuki gua menelan iblis, Kipejia tidak akan melakukan petualangan itu. Mungkinkah dengan bekerja sama denganmu, aku bisa memiliki kekuatanku sendiri? Kamu hanya 2 orang, dan keluarga Ningmu berada di wilayah utara, jadi bagaimana kamu bisa datang ke wilayah selatan untuk berkembang? Kipejia bertanya dengan bingung. Tuan Qi, selama kita bekerja sama, saya dapat menemukan cara bagi Anda untuk memiliki kekuatan Anda sendiri, dan saya juga dapat menjadikan Dev sasaran kritik publik dan diburu oleh beberapa keluarga besar. Ningxi berkata dengan tegas. Apa yang bisa kau lakukan? Kipejia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningxi mendekatkan kepalanya ke telinga Kipejia, lalu membisikkan beberapa kata, yang membuat Kipejia tertawa. Hahaha, ini ide yang bagus. Ini seperti seekor kiki dan kerang yang bersaing demi keuntungan nelayan. Kipejia tertawa dan berkata. Melihat ekspresi tawa Kipejia, Ningxi sedikit mengangkat sudut mulutnya dan sangat bangga. Ning Kaichen berdiri di samping, tidak berani bernapas. Sekarang leluhur bekerja sama dengan pembudidaya iblis, dia, sebagai kepala keluarga, tidak dapat menghentikannya. Sekarang Ning Kaichen hanya berharap setelah membunuh Dev, dia akan berhenti bekerja sama dengan Kipejia. Anda tidak boleh memberitahu keluarga lain di wilayah utara, jika tidak mereka, Ningxi, akan semakin kehilangan statusnya. Bab 3490, satu lagi selimut hangat. Dev, Huo Feng dan Bai Qian menemukan pintu masuk dan keluar dari medan perang para dewa dan iblis, dan kemudian meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Adapun kapan medan perang para dewa dan iblis akan ditutup, Dev tidak peduli lagi. Mendapatkan binatang yang menelan langit sudah membuat Dev sangat bahagia. Begitu pula dengan langkah-langkah pengendalian api dan teknik yang menakjubkan, selama Anda belajar dengan giat, Anda pasti akan menjadi semakin canggih. Ini benar-benar keajaiban peri. Setelah Dev dan mereka bertiga meninggalkan medan perang para dewa dan iblis, mereka menemukan banyak orang berkumpul di pintu masuk di luar medan perang para dewa dan iblis, menunggu bangsa mereka sendiri keluar. Tuan Dev. Melihat Dev keluar, Ji Yun segera berteriak keras. Sejak Ji Yun keluar lebih awal bersama Luo Xi, dia tidak pergi dari sini dan menunggu Dev. Sekarang melihat Dev keluar, wajah Ji Yun dipenuhi kegembiraan. Tuan Dev, saya lega Anda aman dan sehat. Seng Busi dan yang lainnya juga keluar. Mereka mengkhawatirkan Dev. Sekarang mereka melihat Dev menyingkirkan Kipejia dan keluar, dan dia menghela nafas lega. Jika Dev memiliki kekurangan, Seng Busi mungkin akan merasa sangat bersalah. Tuan Dev. Luo Shouhai, Luo Xi, Jin Dong dan lainnya juga maju dan menyapa Dev. Tuan Dev, terima kasih telah merawat gadis kecil saya di medan perang para dewa dan iblis. Setelah dia keluar, dia memberitahu saya bahwa jika bukan karena Tuan Dev, gadis kecil saya akan mati di dalamnya. Mulai sekarang, selama Tuan Dev mengucapkan sepatah kata pun, aku, lembah roh darah, tidak akan berkata apa-apa. Luo Shouhai mengungkapkan pendiriannya di depan Dev. Tuan Luo, sama-sama. Karena Anda mempercayakan keselamatan Nona Luo kepada saya, tentu saja saya akan bertanggung jawab. Hanya saja medan perang para dewa dan iblis terlalu berbahaya, dan Nona Luo tidak sempat mengalaminya. Namun, kali ini saya juga mendapatkan sesuatu di medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, saya akan membagikan beberapa urusanmu di lembah roh darah. Kata Dev. Tidak, tidak, Tuan Dev telah menyelamatkan putriku 2 kali, beraninya aku meminta barang-barang Tuan Dev. Luo Shouhai melambaikan tangannya berulang kali. Dev melihat bahwa Luo Shouhai tulus dan benar-benar tidak menginginkan apapun, jadi dia tidak memaksa. Sekarang Dev memiliki binatang penelan langit, diperkirakan konsumsi sumber daya akan lebih besar di masa depan. Dev sendiri membutuhkan banyak sumber daya, dan sekarang dengan tambahan binatang yang menelan langit, itu akan menjadi lebih banyak lagi. Tuan Lembah Luo, kenapa kamu tidak melihat orang tua hantu Gunung Iblis? Dev sedikit penasaran, mengapa hantu Gunung Iblis itu pergi. Gui Lao berada pada saat kritis untuk terobosan saat ini, jadi dia tidak bisa menunggu di sini. Dia telah memberitahuku bahwa jika Tuan Dev keluar dari medan perang para dewa dan iblis, dia tidak boleh meninggalkan Gunung Tianmo. Gui Lao juga ingin berkomunikasi lebih banyak dengan Tuan Dev. Kata Luo Shouhai. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk. Dia tidak punya rencana untuk meninggalkan Gunung Tianmo, dan Dev masih memiliki beberapa hal yang belum selesai di Gunung Tianmo. Kipejia mengejar Dev beberapa kali dan membuat Dev sangat malu. Ada juga gua menelan setan, Dev juga ingin melihatnya. Sekarang setelah Bos Kai, Tuan Miao, dan yang lainnya telah pergi, Dev tidak perlu khawatir tentang apapun dan dapat tinggal di Gunung Tianmo lebih lama. Tuan Dev, kami harus pergi juga. Ini adalah tanda dari keluarga Seng saya. Tuan Dev juga berharap bisa menjadi tamu di keluarga Seng saya ketika dia punya waktu, sehingga saya bisa menjamu Tuan Dev dengan baik. Seng Busi berkata kepada Dev dengan sangat tulus. Tuan Seng, sama-sama. Saya pasti akan pergi ketika saya punya waktu. Dev tersenyum ringan. Tuan Dev, jangan lupa, Anda harus pergi. Seng Jiahui tersenyum, mengedipkan mata pada Tuan Dev dan berkata. Terlihat mata Seng Jiahui penuh kekaguman, seperti seorang gadis kecil yang melihat idolanya. Dev tersenyum dan mengangguk.
Semua orang di keluarga Seng pergi, dan Seng Jiahui mengambil 3 langkah untuk melihat ke belakang. Tuan, menurutku gadis kecil ini telah jatuh cinta padamu. Tidak lama lagi kamu akan memiliki wanita lain untuk menghangatkan tempat tidurmu. Huo Feng berkata pada Dev sambil tersenyum. Diam. Lagi pula, sangat memalukan untuk mengatakan hal seperti itu di depan Luo Shouhai dan yang lainnya. Bersambung.